Pada video ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia pendidikan Indonesia, yaitu perubahan kurikulum. Apakah benar kurikulum merdeka akan diganti dengan kurikulum deep learning? Nah, buat yang penasaran, kita cari informasi selengkapnya. Sejak diterapkan pada tahun 2021, kurikulum merdeka memang menuai banyak pro dan kontra. Kurikulum ini yang diharapkan bisa memberikan kebebasan lebih kepada guru dan siswa ternyata masih menimbulkan perdebatan. Banyak yang merasa bahwa kurikulum ini tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji apakah akan melanjutkan atau mengganti kurikulum ini. Tapi dia menegaskan bahwa perubahan tidak akan dilakukan di tengah tahun ajaran, bisa mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Sekarang banyak yang bertanya-tanya, apakah kurikulum deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka? Kita ulas dulu apa sebenarnya deep learning itu. Deep learning bukanlah sebuah kurikulum baru, melainkan sebuah metode atau pendekatan pembelajaran. Istilah ini sering kita dengar dalam konteks kecerdasan buatan atau AI. Dalam pendidikan, deep learning berarti pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Jadi, bukan menggantikan kurikulum merdeka, tapi lebih sebagai pendekatan yang bisa diterapkan dalam kurikulum yang ada. Dengan deep learning, siswa diharapkan bisa memahami materi yang lebih mendalam dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ada 3 elemen utama dalam deep learning: mindful learning, belajar dengan kecerdasan penuh; meaningful learning, belajar yang relevan dengan kehidupan; dan joyful learning, belajar yang menyenangkan. Meski begitu, Mendikdasmen Abdul Mukti juga mengungkapkan bahwa segala bentuk perubahan kurikulum akan diumumkan pada tahun ajaran 2025-2026. Jadi, apakah kita akan tetap menggunakan kurikulum merdeka atau tidak? Masih perlu menunggu keputusan resmi. Selain itu, ada juga rencana pematangan kurikulum terkait dengan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan atau AI. Ini bakal menjadi mata pelajaran pilihan baru yang diajarkan di SMP, SD, ataupun mungkin SMA mulai tahun ajaran 2005-2026. Mulai tahun ajaran 2025-2026. Tentu saja ini akan memperkaya kurikulum kita dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia digital. Namun, tak hanya soal kurikulum, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru juga terus menjadi sorotan. Pemerintah masih melakukan kajian terkait hal ini dan berharap agar sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan lebih baik ke depannya. Meski begitu, Menteri Pendidikan sebelumnya Nadiem Anwar Makarim berharap bahwa kebijakan seperti kurikulum merdeka dan lainnya bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru, termasuk di bawah Menteri Pendidikan Prabowo Subianto. Jadi, bisa kita simpulkan, deep learning bukanlah pengganti kurikulum merdeka, melainkan metode yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Pemerintah masih terus melakukan kajian mengenai kurikulum ini, dan perubahan atau penggantian akan diumumkan pada tahun ajaran mendatang. Sementara itu, kita juga akan melihat bagaimana coding dan AI bisa menjadi bagian penting dalam kurikulum di masa depan. Itulah pembahasan mengenai masa depan kurikulum pendidikan di Indonesia. Apakah kamu punya pendapat? Apakah kamu tetap setuju dengan perubahan ini? Komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.